Safrina Nasution. Pemirsa, jumlah dan nilai transaksi digital terus tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Lalu seperti apa sebenarnya langkah strategis perbankan dalam memanfaatkan tren pertumbuhan transaksi digital tersebut? Langsung saja kita akan mengulasnya bersama Head of Transaction Banking Standard Chartered Indonesia, Jenny Tantono. Apa kabar Ibu Jenny? Baik, apa kabar juga Mbak Safrina? Terima kasih baik Bu Jenny telah bergabung bersama kami di Money Talks. Thank you so much for having me here as well. Yeah, thank you so much for joining us. Pertama tentunya sesuai dengan tadi pembuka yang sudah saya sampaikan Bu Jenny. Transformasi digital kan sudah menjadi penggerak utama yang luar biasa di industri perbankan di Indonesia. Nah, kalau dari kacamata Bu Jenny sendiri, apa makna transformasi digital untuk sektor keuangan Indonesia saat ini? Sebenarnya makna transformasi digital di Indonesia dan specifically sektor keuangan itu sangat besar dan luas. Dan itu termasuk unsur seperti efisiensi, inklusif, dan scalability, gitu ya. Dan yang perlu kami garis bawahkan di sini itu adalah transformasi digital itu bukan cuma sekedar teknologi apa yang digunakan atau teknologi baru apa aja, tetapi bagaimana mengintegrasikan dan mengaplikasikan teknologi baru itu ke dalam ekosistem dari sistem keuangan sehari-hari, gitu. Jadi Indonesia sendiri itu sebenarnya mempunyai beberapa keunggulan. Kami bisa mulai dengan penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta penduduk, gitu ya. Indonesia merupakan penduduk yang terbesar di ASEAN dan keempat terbesar di dunia. Dan profil daripada penduduk kita itu umurnya itu masih rata-rata masih muda, produktif. Makanya sering kita sebut sebagai bonus demografi, gitu ya. Nah, itu sangat membantu dalam mengakselerasi pengadopsian digital tersebut di Indonesia. Kami bisa melihat penetrasi terhadap misalnya mobile, seluler, internet itu cukup tinggi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dan ini sangat membantu memberikan kesempatan yang besar, suatu peluang yang besar buat sektor keuangan untuk berinovasi dalam digital keuangan. Makanya ini memberikan suatu peluang yang besar untuk sektor keuangan, apalagi perbankan, untuk meredefinisikan ulang strategi bisnis mereka dan pelayanan servis perbankan itu. Sekarang banyak sekali inovasi yang keluar seperti digital banking, digital onboarding, faster payment service, gitu ya, API, digital analytic. Nah, semuanya itu bagaimana kita bisa membawa ini buat nasabah kami dan mereka bisa mengimplementasikan ke dalam ekosistem bisnis mereka sehingga menciptakan satu daya saing, diferensiasi, dan cost saving-nya sendiri. Jadi kami sangat percaya namanya digital transformasi itu bukan lagi sebuah slogan, tapi itu suatu kebutuhan, suatu keharusan yang nyata bagaimana ini bisa menggerakkan perekonomian Indonesia. Ya luar biasa Bu. Nah sekarang dalam perjalanan menuju cashless society, menurut Bu Jenny tantangan terbesar apa sebenarnya dihadapi oleh Indonesia? Misalnya tantangan infrastruktur kah, atau tantangan regulasi kah, atau tantangan ya perilaku dari masyarakat sendiri? Oke, nah setiap negara itu perjalanan menuju cashless society itu sebenarnya panjang. Tapi untuk Indonesia sendiri, I think we are on the right track. We are on making a good progress, gitu loh. Nah, tapi memang masih banyak PR, homework yang masih kita harus hadapi bersama. Contohnya tadi sudah disebutkan pertama mengenai infrastruktur, gitu ya. Harus diakui Indonesia itu adalah negara kepulauan, gitu loh. Jadi untuk memastikan satu infrastruktur yang merata, yang tersedia sampai ke pelosok seluruh Indonesia itu akan membutuhkan biaya yang lebih besar dan effort yang lebih besar, gitu loh. Tapi ketersediaan tersebut itu mandatory, prerequisite, karena tanpa inklusif dari ekosistem itu, digital ekonomi itu tidak akan terbentuk. Nah, kedua mungkin tadi juga disebut sebagai cyber security ya, keamanan, trust gitu loh. Kita sering mendengar berita mengenai duit yang hilang karena hackers, karena fraud. Nah, itu kadang-kadang menimbulkan satu kendala buat nasabah untuk memaju untuk mengadopsi terhadap digital itu, gitu loh. Jadi kadang-kadang yang perlu kita lakukan di sini adalah pemahaman, memberikan pengetahuan, edukasi. Karena kita bisa melihat dari survei 2004 sendiri, literasi digital inklusif itu mencapai 75% di Indonesia. 75%, betul. Nah, literasi untuk keuangan itu 65%. Jadi memang masih ada PR untuk kita untuk meningkatkan literasi tersebut. Nah, daripada orang itu berhenti mengadopsi namanya digital teknologi atau digital transformasi ini, mending orang diberikan pemahaman, pengetahuan. Teknologi itu sebenarnya apa sih, bagaimana pemakaiannya, sehingga mereka bisa menggunakannya dengan tepat. Nah, yang ketiga itu mungkin mengenai behavior, culture dari masyarakat gitu ya.
masih ada masyarakat kami yang percaya namanya cash is king. Apapun itu, physical cash itu paling cepat, paling efisien, dan tidak ada hidden cost, istilahnya begitu. Padahal sebenarnya dalam manajemen uang tunai sehari-hari itu sebenarnya sangat beresiko yang tinggi dan sangat costly. Resiko apa aja yang terjadi, misalnya resiko pencurian, hilang gitu ya. Resiko misalnya itu ada uang palsu, resiko dimakan rayap, itu semua resiko. Termasuk untuk biaya, itu tidak scalable. Kalau ketika duitnya itu dalam skala yang besar, menghitung pemprosesnya aja sudah memakan cukup waktu yang lama gitu loh. Jadi sehingga kami percaya dengan berbarengan ekosistem semua stakeholder berbarengan mengedukasi, memberikan pemahaman terhadap benefit daripada digital transformasi ini akan memberikan satu peluang dan satu terobosan untuk masyarakat kita di Indonesia. Solusinya adalah edukasi. Betul. Ya. When they get familiar with it, jadi Betul. Lebih akan mudah untuk berubah gitu ya Betul. Perilakunya dari yang tadi konvensional menjadi digital. Oke, luar biasa Ibu Jenny. Nah, kedepannya bagaimana Stanchart memandang tren penetrasi digital di masyarakat dan korporasi di Indonesia sejauh ini? Khusus korporasi, mungkin ya Bu ya, sektor apa yang jauh lebih cepat dan sektor mana yang menurut Bu Jenny itu cenderung laggard untuk ditransformasikan gitu ya ke digitalisasi? Ya. Sebenarnya momentum untuk digital adopsi ini di nasabah korporasi kami itu kita bisa melihat itu momentumnya sangat positif, sangat kuat, terakselerasi lagi dengan zamannya pandemi kemarin gitu loh. Nah mungkin tapi memang kita harus akui pace atau kecepatan dari masing-masing sektor dari industri ini akan bervariasi gitu. Misalnya kita ngambil contoh sektor yang berhubungan dengan banyak data, banyak transaksi, banyak informasi seperti e-commerce, marketplace, logistik. Biasanya mereka itu untuk memenuhi kebutuhan bisnis mereka. Mereka itu sudah mengimplementasikan yang namanya API. Karena di bisnis mereka itu membutuhkan informasi yang cepat, informasi rekonsiliasi yang cepat, diproses dengan cepat. Semuanya serba instan, notifikasinya sampai mana gitu ya. Jadi mereka itu mungkin sudah lebih yang terdepan. Nah, kami juga bisa melihat shift trending gitu ya untuk sektor seperti retail. Bagaimana mereka sudah mulai mengurangi transaksi uang tunai di penerimaan pembayarannya mereka gitu ya. Dulu mungkin kalau kita di toko-toko, di merchant gitu ya, kita bayarnya kebanyakan masih memakai uang tunai. Sekarang banyak sekali merchant yang sudah bilang saya tidak menerima uang tunai dan berpindah ke seperti kris, seperti virtual account, kartu dan yang lain-lain. Jadi ini salah satu perubahan yang sangat positif. Nah, mungkin ada beberapa bisnis yang mungkin karena lokasi mereka berada di infrastruktur yang masih limited. Atau mereka bekerja atau beroperasi di industri pasar yang tradisional gitu ya. Termasuk salah satunya misalnya agri gitu ya. Nah, mereka sebenarnya juga udah memulai fase digitalisasi ini. Cuma mungkin belum sampai ke maksimal. Karena untuk mentransformasi ekosistem ini mungkin masih membutuhkan waktu dan effort yang lebih panjang gitu loh. Jadi kami melihat semua proses ini adalah tren yang menuju arah ke positif gitu ya. Dan kami bisa berharap akselerasi seperti inilah yang kita bisa wujudkan untuk menggerakkan ekonomi kita itu supaya lebih cepat lagi. Gitu. Oke, baik. Kira-kira contoh inisiatif atau inovasi dari Standard Chartered yang mencerminkan komitmen dari perusahaan Anda terhadap transformasi digital itu apa saja Bu? Khususnya di segmen corporate banking dan juga transaction banking. Adakah yang bisa disampaikan kepada pemirsa CNBC Indonesia? Nah, komitmen dari Standard Chartered itu adalah selalu mengedepankan yang namanya inovasi. Kami akan menerapkan memakai teknologi terbaru itu dalam mengimplementasikannya untuk menciptakan inovasi digital keuangan yang baru. Dan bagaimana itu bisa menghasilkan satu daya saing buat nasabah korporasi kami. Beberapa contoh yang bisa kami sampaikan misalnya, pertama, Standard Chartered Indonesia itu adalah merupakan yang pertama bekerja sama dengan fintech. Bagaimana kita menciptakan satu solusi omni-channel collection yang bernama Straight to Bank Pay. Nah, di mana nasabah korporasi kami itu bisa menggunakan platform ini untuk diintegrasikan ke sistem invoicing mereka maupun point of sales mereka. Sehingga mereka bisa menawarkan solusi collection yang lebih cashless. Jadi termasuk di dalamnya adalah kris, ada termasuk kartu kredit, kartu debit, mau BI Fast, mau misalnya dia mau transfer, itu semuanya bisa gitu loh. Kemudian kami bisa men-share juga cerita di mana salah satu nasabah korporasi kami yang bergerak di sektor semen. Nah, kita tahu industri semen ini sangat kompleks, stakeholdersnya sangat kompleks. Dari dulu itu terkenal dengan proses yang manual dan very heavy cash gitu ya.
Nah, mereka itu menggunakan solusi straight to bank pay ini dalam sales prosesnya mereka, kami implementasikan secara end to end. Secara hasil, apa yang terjadi itu adalah kita bisa mereduce turnaround time dari proses ketika nasabah mereka itu memesan barang, beli barang, sampai barang itu terkirim, itu kita bisa memperpendek dari dulu yang 1 sampai 2 hari, sekarang hampir di instantly basis. Nah, itu salah satu proses seperti inovasi yang terjadi. Kemudian kedua, contoh yang kita bisa sampaikan juga adalah kita itu terus berinvestasi untuk bertahun-tahun dari modal API-nya kami. Oh, API-nya Nah, ya. jadi API kami itu sudah tersedia untuk segala produk, termasuk itu di cash management, apakah itu di FX maupun itu di trade financing. Dan itu kita mempunyai hampir 368 API-based model atau based solution. Dengan perkembangan yang selalu progresif over time. Betul. Dan itu kita sediakan di open banking marketplace Standard Chartered. Dan sehingga itu memudahkan nasabah korporasi kami untuk memilih modul apa, informasi apa yang dibutuhkan dan disesuaikan untuk kebutuhan bisnisnya mereka. Nah, kami juga udah mulai berinvestasi dan meroll out solusi yang berbasis AI gitu ya, seperti chatbot dalam memberikan pedoman bagaimana menggunakan internet banking platform kami yang global dan dengan layanan 24 jam sehari gitu loh. Nah, mungkin yang terakhir kami juga melalui Standard Chartered Group, lini bisnis kita yang terpisah namanya SC Venture gitu ya. Kami berinvestasi dalam infrastruktur digital asset. Dan tokenisasi. Nah, teknologi ini adalah sesuatu yang perlu kita pantau ke depannya karena ini sesuatu yang akan menjanjikan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang akan sangat menarik dan akan mengimprove turnaround dari cross border settlement yang sekarang ini mungkin 1 sampai 2 hari lamanya atau mungkin juga lebih lama dan ke depannya akan terjadi secara instan. Sama seperti jadi ke depannya itu cross border transaksi itu nggak beda lagi dengan transaksi domestik yang bisa terjadi kapan aja gitu loh. Nah, jadi mungkin inovasi inilah yang mungkin kita akan terus dorong, yang kita akan terus roll out untuk bagaimana kita bisa membantu nasabah korporasi kami juga itu dalam mengefisiensikan proses mereka. Baik,